Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang penilaian saham. Jadi sebelum kita masuk ke penilaian saham, kita harus tahu dulu pengertian saham seperti apa. Jadi saham itu adalah surat bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan dan berhak atas pembagian keuntungan sesuai besar kecilnya modal yang disetor. Jadi keuntungan itu adalah berupa dividen ya, dividen yang biasanya didapatkan dan akan diberikan kepada pemegang saham, seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis saham. Kalau jenis saham itu ada berdasarkan hak tagihnya ya. Yang pertama itu berdasarkan hak tagihnya ada saham biasa, saham preferen, sama saya lupa itu ada saham treasury. Jadi saham biasa itu adalah sertifikat atau piagam yang kiranya memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan perusahaan dengan berbagai aspek penting bagi perusahaan. Jadi memang saham biasa itu merupakan saham yang cukup sangat sering diperjualbelikan di kegiatan pasar saham atau pasar modal, seperti itu. Yang kedua adalah saham preferen. Saham preferen ini adalah salah satu saham yang kiranya pemiliknya ini memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa, seperti itu. Jadi kalau preferen ini pendapatan dividennya juga berbeda ya dengan saham biasa. Kalau preferen itu ketika sudah ada dividen, otomatis pemilik saham preferen itulah yang akan mendapatkan pertama dividen dibanding saham biasa. Seperti itu, karena memang preferen ini nama lain dari saham khusus, memiliki hak lebih dibanding dengan pemilik saham biasa. Seperti itu. Nah, saham yang ketiga itu adalah saham treasury ya. Jadi kalau saham treasury itu adalah saham yang telah kita jual dan kita beli kembali, seperti itu. Biasanya kita beli kembali itu ada berbagai macam aspek. Misalnya kita mau membutuhkan modal, ataupun kita mau kita beli lagi terus kita jual lagi, bisa saja seperti itu. Itu tergantung dari perusahaan. Selanjutnya adalah berdasarkan peralihannya. Jadi untuk berdasarkan peralihan ada dua macam. Yang pertama ini adalah saham atas unjuk, yang ketiga adalah saham atas nama. Jadi kalau saham atas unjuk ini dia tidak memiliki nama pemilik, tetapi setiap pemegang saham ini ditunjuk atau diunjuk dan dianggap sebagai pemilik dan kiranya memiliki hak untuk menjual saham, seperti itu. Orang yang memiliki saham atas unjuk ini juga memperoleh bayaran atas dividen dan bisa juga menghadiri RUPS atau rapat umum pemegang saham, seperti itu. Yang kedua adalah saham atas nama. Jadi jenis saham ini itu dia memiliki nama di daftar pemilik saham, di sertifikat sahamnya, dan dia tercatat dalam daftar pemegang saham perusahaan. Jadi pemegang saham atas nama ini juga memiliki hak untuk menjual saham, dia juga memperoleh dividen, dan bisa juga dia menghadiri rapat dan mengakhiri rapat umum pemegang saham. Itu mungkin jenis-jenis saham secara singkat ya. Untuk berdasarkan peralihan, teman-teman bisa cari sendiri referensi lain, seperti itu. Selanjutnya di dalam saham juga kita harus mengetahui dulu harga saham itu apa. Jadi harga saham itu adalah kiranya dana yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan. Jadi harga saham ini berdasarkan fungsi ada 3 jenisnya. Yang pertama per value, basic price, sama market price, seperti itu. Kalau penilaian saham sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu kita bisa menentukan apakah saham yang sekiranya nanti kita akan beli atau kita jual itu bisa memberikan return yang sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa hal yang biasanya diperhatikan oleh investor sekiranya mereka akan berinvestasi melalui saham. Yang pertama, apakah financial asset ini bisa tersedia untuk investor, seperti itu. Yang kedua adalah adanya keputusan pengalokasian aset. Yang ketiga adalah melihat perbandingan return sama expected returnnya ini expected, seperti itu. Jadi ini adalah 3 hal yang sekiranya harus diperhatikan investor di dalam investasi saham, seperti itu. Nah, untuk dasar penentuan investasi ini ada yang namanya return, ada yang namanya risk. Jadi investor melihat return sama risk.
Jadi return ini ada dua macam, ada expected return sama realized return. Kalau expected itu adalah return atau tingkat pengembalian yang kiranya diperkirakan atau diharapkan investor dari investasi yang dilakukan, seperti itu. Jadi investor mengharapkan yang namanya expected return agar mereka mengetahui apakah investasi yang mereka lakukan itu mendapatkan keuntungan atau tidak. Yang kedua itu adalah realized return. Jadi realized return adalah tingkat pengembalian yang didapatkan dari investasi pada periode yang lalu. Seperti itu. Kalau realized berarti mereka akan menerima saja tingkat pengembalian yang didapatkan dari periode yang lalu, seperti itu. Yang kedua adalah kita melihat dari sisi resiko atau risk. Jadi otomatis kalau kita menentukan investasi, melakukan investasi, otomatis kita harus melihat juga tingkat resiko yang kemungkinan bisa kita dapatkan, seperti itu. Nah, jadi kalau secara umum resiko adalah kemungkinan bahwa return sesungguhnya dari suatu investasi akan tidak sesuai dari return yang diharapkan. Jadi keterbalikan ya dari return gitu. Itu mungkin yang harus diperhatikan ketika investor melakukan investasi, seperti itu. Nah, tadi kita melihat harga saham, nilai saham, kita lihat dari nilai buku, nilai pasar, sama nilai intrinsik gitu, sama nilai fair value ya, gitu. Kalau kita akan bahas tiga ini dulu. Kalau nilai buku ini atau book value adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham, seperti itu. Kalau nilai pasar ini kita berbicara tentang harga saham di bursa saham pada saat tertentu dan kiranya ditentukan oleh demand and supply saham yang bersangkutan di pasar bursa. Kalau nilai intrinsik ini adalah nilai yang seharusnya atau sebenarnya ada di dalam suatu saham. Jadi nilai intrinsik ini memberikan kita gambaran tentang present value ataupun nilai saat ini arus kas yang diharapkan dari saham. Jadi pedoman yang kita gunakan untuk melihat nilai intrinsik ini seperti apa, kita bisa lihat dari tiga ketentuan atau tiga kriteria. Kalau misalnya nilai intrinsiknya ini kurang dari harga saat ini, kita bisa nilai bahwa saham tersebut adalah undervalued atau terlalu murah. Kalau misalnya nilai intrinsiknya lebih besar daripada harga pasar saat ini, kita bisa nilai bahwa saham tersebut adalah overvalue atau terlalu mahal. Kalau misalnya nilai intrinsiknya itu ternyata dominan sama dengan harga pasar saat ini, maka nilai saham itu adalah memiliki harga yang cukup wajar. Itu mungkin untuk nilai saham ya, atau harga saham. Nah, selanjutnya kita masuk ke penilaian saham, relative valuation or price multiple models. Jadi tadi saya sudah bahas tentang per model di awal. Nah, ini per model ini atau price earning ratio ini adalah cara untuk mengukur seberapa besar investor dapat menilai laba yang kiranya bisa dihasilkan perusahaan. Nah, kiranya untuk dapat menentukan harga saham perusahaan dengan menggunakan PER ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kita harus membandingkan nilai PER saat ini dengan rata-rata PER ya. Misalnya itu 5 tahun terakhir gitu. Yang kedua ini adalah apabila PER saat ini itu ternyata lebih besar dari rata-rata nilai PER 5 tahun lalu, maka harga saham dianggap sudah mahal, demikian juga sebaliknya. Jadi kalau kurang artinya dia murah. Kalau misalnya ketiga itu rekomendasi, apabila nilai PER itu sudah dianggap tinggi, maka saatnya seorang investor itu harus menjual saham. Tapi apabila nilainya lebih rendah, maka saatnya untuk membeli saham. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan jika kita mau menilai saham dari price earning ratio, seperti itu. Nah, rumus secara umum untuk melihat PER itu adalah harga saham dibagi laba per saham, seperti itu. Nah, ini harga sahamnya juga kita harus lihat dari kira-kira harga sahamnya ini apakah sudah terlalu lama atau tidak, seperti itu. Apakah nilainya lebih rendah atau lebih murah, seperti itu. Labanya juga seperti itu. Ini mungkin rumus secara umum. Nah, selanjutnya untuk menilai cara menghitung per value, ini ada contoh soal. Misalnya harga per lembar saham dari perusahaan X ini adalah Rp10.000. Misalnya rasio EPS atau earning per share atau harga sahamnya itu adalah Rp20. Berapa laba per share, EPS itu adalah laba ya, bukan harga tapi laba. Laba per sahamnya itu adalah Rp20. Berapakah rasio PER-nya? Jadi kita hitung PER sama dengan harga saham dibagi laba per saham.
Jadi kita dapatkan 10.000 dibagi 20, jadi PR-nya itu adalah Rp500. Jadi hal ini kita dapat baca bahwa seorang investor siap untuk membayar Rp500 untuk setiap Rp1 pendapatan dari satu perusahaan yang kiranya telah membeli ataupun menjual saham di perusahaan tersebut. Itu maksud dari fair value. Nah, selanjutnya kita akan menghitung penilaian saham dari sisi EPS. Jadi EPS itu adalah laba yang diperoleh dari setiap lembar saham yang dimiliki oleh investor pada periode tertentu. Jadi untuk rasio EPS ini kita bisa hitung dengan rumus seperti ini, laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar, atau bisa juga EPS sama dengan EBIT. EBIT itu adalah laba sebelum pajak dan bunga dikurangi I. I ini adalah bunga hutang obligasi dalam kurung 1 dikurang T tarif pajak perusahaan dikurang PD. PD ini adalah dividen tahunan saham preferen dibagi NS. NS ini adalah jumlah lembar saham biasa. Seperti itu. Nah, kita bisa contoh soal secara umum saja. Perusahaan diketahui mempunyai EBIT itu 166 juta rupiah laba bersih setelah pajak ya, bukan EBIT tetapi laba bersih 166 juta rupiah. Jumlah saham yang beredar ini adalah 1 juta lembar, sedangkan harga saham di bursa itu adalah Rp1.000 per satu lembar saham. Kiranya berapa EPS-nya? Jadi laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar 166 juta dibagi 1 juta sama dengan Rp166. Jadi EPS-nya ini labanya per satu lembar saham itu adalah Rp166. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang rate of return ya. Jadi rate of return adalah kiranya tingkat pengembalian atau tingkat bunga yang diterima investor atas investasi yang tidak diamortisasikan. Jadi rate of return ini bisa berlaku untuk penilaian saham maupun penilaian obligasi seperti itu. Nah, untuk rate of return ini untuk saham preferen kita akan bahas terlebih dahulu. Jadi untuk saham preferen itu rumus yang digunakan itu adalah yang pertama adalah rate of return sama dengan dividen per lembar dalam saham preferen dibagi harga pasar. Nah, ini untuk menentukan rate of return. Sedangkan untuk menentukan IPS-nya, kita bisa menggunakan rumus dividen saham preferen dibagi diskon atau interest rate. Interest rate itu artinya tingkat bunga atau tingkat diskon. Seperti itu. Nah, ini contoh soalnya ada dua. Untuk soal yang pertama, saham preferen mempunyai harga nominalnya Rp1.000, membayarkan dividen tahunan Rp50 dengan harga pasar Rp750. Berapakah rate of return dari saham preferen? Seperti itu. Jadi dividennya itu Rp50 dibagi harga pasarnya Rp750. Seperti itu. Jadi kita dapatkan 0,0666 kita kalikan 100 karena dia akan dipetakan dalam persen. Jadi kita dapatkan 6,66 kita bulatkan jadi 6,67%. Jadi rate of return untuk saham preferennya adalah 6,67%. Nah, selanjutnya kita contoh soal kedua. Misalnya ini saham preferennya bernominal Rp1.000, ada dividen tahunan Rp75. Pada waktu itu tingkat bunga yang berlaku adalah 7,5%, sedangkan saat ini tingkat bunga yang berlaku adalah 5%. Berapakah nilai saham preferen pada saat ini? Karena yang ditanya adalah saat ini, maka tingkat bunga yang berlaku adalah yang 5%, bukan yang 7,5%. Jadi kita lihat IPS-nya sama dengan dividen saham preferen dibagi diskon atau interest rate. Jadi IPS-nya sama dengan 75 dibagi 5% sama dengan 75 dibagi 0,05 sama dengan Rp1.500. Jadi laba yang kita dapatkan itu adalah Rp1.500. Itu mungkin contoh soal dari rate of return saham preferen. Selanjutnya kita akan masuk rate of return untuk saham biasa. Jadi penentuan untuk rate of return saham biasa ini bisa dikatakan cukup sulit dibandingkan dengan obligasi atau saham dan saham preferen maksud saya. Karena yang pertama forecasting ini adalah penalaran atau penilaian masa depan dari apa yang akan kita harapkan. Itu dari pendapatan kita dividen dan harga saham itu sepertinya akan susah untuk diprediksi. Selanjutnya adalah tidak seperti dengan bunga dan dividen preferen.
pendapatan dan dividen saham biasa itu diharapkan meningkat setiap tahunnya dan tidak tetap. Jadi dividen dan bunga untuk saham biasa ini cenderung naik turun seperti itu. Makanya penentuan rate of return ini cukup sangat sulit untuk ditentukan seperti itu. Nilai investasi selembar saham ini bisa tergantung kepada jumlah pendapatan dalam rupiah yang kiranya akan diharapkan diterima oleh investor. Kalau misalnya dia mau membeli atau menjual, seperti itu. Jadi nilai saham itu ditentukan oleh besarnya dividen yang diterima investor selama dia mempertahankan saham plus penerimaan hasil penjualan kalau dia menjual saham. Seperti itu. Ini mungkin sekedar penjelasan sedikit tentang nilai investasi saham biasa ya, kalau dia membeli dan dia menjual. Nah, selanjutnya untuk menentukan rate of return ya. Untuk menentukan rate of return ini kita pakai rumus D1 tambah P1 kurang P0 dibagi P0. Jadi D1 ini adalah dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, P1 ini harga saham yang diharapkan pada akhir tahun pertama, dan PO ini adalah harga saham saat ini. Nah, nilai saham biasa itu bisa kita tentukan dengan seperti ini. Jadi misalnya ada harga permulaan ditambah capital gains, dan yang kedua harga permulaan ditambah capital loss. Ini tergantung dari contoh soal. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan soal ada capital gains, maka kita pakai seperti ini. Kalau dia capital loss, kita pakai rumus seperti ini. Jadi capital gains itu adalah harga jual saham yang sekiranya lebih tinggi dibanding dari harga beli. Kalau capital loss, dia harga jualnya lebih rendah dari harga beli. Seperti itu. Nah, untuk menghitung harga sahamnya bisa pakai P0 sama dengan D1 tambah P1 dibagi 1 tambah R. R ini adalah rate of return ya. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal. Suatu saham biasa dibeli dengan harga 10.000, pemodal mengharapkan cash dividen tahun depan Rp500, mengharapkan bahwa pada akhir tahun pertama saham tersebut dijual dengan harga 10.400, ada keuntungan capital gain 400 di sini. Tentukan besarnya rate of return yang diharapkan dari saham tersebut. Jadi kita pakai rumus rate of return 500, dividen D1-nya ditambah dalam kurung P0 dikurangi P1 dikurangi P0 dibagi P0. Jadi 500 tambah 10.400 dikurang 10.000 sama dengan 500 ditambah 400 dibagi 10.000 kita dapatkan 9%. Atau kita pakai rumus yang lain. Jadi kalau kita pakai rumus yang ini artinya masing-masing dari saham, baik saham yang awalnya dividen yang didapatkan maupun dengan capital gain kita masing-masing tentukan. Jadi misalnya di sini dividen D1 kita bagi P0 ditambah ini capital gain-nya. Capital gain-nya ini dibagi dengan 10.000. 10.000 ini adalah saham yang dibeli di awal. Kita dapatkan 0,05 tambah 0,04. Kita persenkan 5% tambah 4% sama dengan 9%. Sehingga kita bisa jabarkan 5% ini berasal dari pendapatan dividen. Ini ya, dividen ini. Dan 4% ini kita jabarkan sebagai capital gain. Seperti itu. Sebenarnya kalau di antara dua ini lebih gampang ini ya, rate of return yang pertama ini. Seperti itu, karena ini ada di rumus di slide sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lebih gampang menentukan rate of return dari saham biasa. Seperti itu. Nah, ini contoh soal dari yang kedua ya. Kalau yang ini kita menentukan harga saham. Seperti itu. Jadi misalnya dividen tahun depannya itu Rp500, harga saham akhir tahun 10.400, rate of return-nya itu adalah 9%. Kita menentukan PO-nya ya. Itu. Jadi PO-nya itu sama dengan 500 ditambah 10.400 dibagi 1 tambah 9%. Kita dapatkan ini persennya, jangan lupa dihilangkan persennya, jadi dibagi 100 dapat 0,09. Kita bagi dapat 10.000. Seperti itu. Itu mungkin untuk penilaian saham. Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.